Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah ma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada semoga tetap diberikan limpahan rahmat, maunah, kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita menjalani hidup ini kadang-kadang banyak mengalami kebingungan-kebingungan yang kadang-kadang apa yang kita inginkan tidak terjadi dan apa yang tidak kita inginkan malah terjadi. Banyak itu. Kadang-kadang kita tidak menginginkan sakit, justru sakit itu datang kepada kita. Kadang-kadang kita tidak menginginkan sesuatu hal-hal yang buruk terjadi pada kita, tapi justru sesuatu yang buruk itu terjadi pada kita. Seringkali kita menginginkan kebahagiaan, usaha-usaha kita sukses, atau pencapaian kita selama kita bekerja bisa tercapai. Tapi justru keinginan-keinginan itu tidak bisa tercapai dengan sesuatu yang telah diinginkan oleh hati dan pikiran-pikiran kita. Ibnu Rwandi, seorang penyair kenamaan. Ibnu Rwandi ini pernah menyinggung tentang hal ini dalam satu syairnya. Kama'akilin a'akilin a'yat madhahibuhu wa jahilin jahilin talqahu marzukun. Hadzal ladzi tarakal awhama ha'iratan wa sayral alimun nahriru zintikon. Apa katanya Ibnu Rwandi ini? Banyak sekali orang pintar hidup dalam kesengsaraan, sedangkan orang bodoh hidup bergelimang harta. Ini real, banyak orang-orang pintar itu lama belajar dia waktu zaman, lama zamannya dalam belajar, tapi dia hidup dalam kesengsaraan. Saya tidak berbicara tentang ketenangan ya. Ketenangan itu adalah urusan hati. Tapi soal ekonomi itu adalah ukuran seberapa banyak harta benda seseorang itu, ukuran ekonomi seseorang. Sedangkan orang bodoh bergelimang harta. Kadang-kadang yang saya kenal, yang saya ketahui banyak orang-orang tidak tahu baca, tidak tahu menulis itu justru mereka jadi bos besar, punya banyak toko sembako itu. Seringkali saya kenal mereka justru tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi mereka hidup dalam bergelimang harta. Hadzal ladzi tarakal awham ha'iratun wa sayyaral alimun nahriru zintikon. Hal inilah yang membuat bingung kebanyakan orang dan terkadang bisa menjadikan orang pintar berperilaku zindik. Banyak orang-orang bingung mengenai masalah ini. Dan seharusnya kalau secara rasio itu, secara akal itu kan seharusnya orang-orang yang bergelimang harta itu kan orang-orang yang cendekiawan, kaum intelektual. Justru bukan orang-orang kaum intelektual yang banyak hartanya. Contoh misalkan di desa-desa itu yang kaya-kaya itu adalah orang-orang yang kebanyakan tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Karena mereka modal nekat, dan orang-orang yang pintar dalam banyak hal, dalam ilmu pengetahuan justru hidupnya bukan sengsara, tapi hidupnya dalam keadaan pas-pasan. Hal inilah yang kadang-kadang membuat orang alim itu berperilaku zindik. Para sahabat bisikan dari langit, bahwasanya kalau kita kaji dan kita teliti lagi bagaimana Tuhan itu menegaskan pada hambanya bahwa persoalan rezeki itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan usaha manusia. Karena kadang-kadang orang-orang bodoh itu ekonominya lebih mapan daripada orang-orang yang memiliki keintelektualan. Ini memang unik
seperti uniknya unta Nabi Soleh yang keluar dari batu katanya. Tapi tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan, semuanya bisa dijadikan tidak mustahil. Ada sebuah syair itu yang sangat mengena terhadap hal itu. Ma kullu ma yatamanal mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahi syufun. Tidak semua harapan seseorang bisa terwujud karena terkadang angin bertiup pada arah yang tidak dikehendaki oleh nahkoda. Tidak semua harapan seseorang bisa terwujud karena terkadang angin bertiup pada arah yang tidak dikehendaki oleh nahkoda. Ada kadang-kadang dalam sebuah berita yang saya baca kemarin itu, ada seorang mahasiswa yang kuliah di luar negeri itu menghabiskan sampai 12 miliar. Tapi justru ibunya kecewa karena ketika dia pulang, dia bekerja malah gajinya sebesar hanya 2 juta. Ini kan sudah tidak sesuai harapan, tidak sesuai keinginan. Harapannya sudah tidak terwujud. Ini oleh penyair ini diibaratkan seperti angin bertiup pada arah yang tidak dikehendaki oleh nahkoda. Nahkoda itu menginginkan angin itu mampu membantu kapalnya untuk berlayar, tapi justru kadang-kadang angin menabrak kapalnya. Ini yang tidak dihendaki oleh nahkoda kapal, nahkoda laut. Sama halnya dengan orang-orang yang telah lama belajar menghabiskan uang banyak. Contoh di Fakultas Kedokteran menghabiskan bermiliar-miliar. Tapi justru malah jadi perawat misalkan yang hanya gajinya 1.500.000 atau berapa. Seperti apa yang saya ceritakan barusan, bahwa ada seorang mahasiswa di luar negeri yang dari Indonesia menghabiskan 12 miliar, justru gajinya hanya 2 juta tiap bulan. Maka ini adalah sesuatu yang tidak sesuai harapan dan keinginan. Maka dari itulah semuanya itu persoalan rezeki harta benda itu adalah urusan Tuhan. Sedangkan kecerdasan, kepintaran adalah urusan tergantung bagaimana kita berusaha untuk belajar dan menekuni pengetahuan yang kita jalani tersebut. Wallahu a'lam.